video sebelumnya, saya telah memaparkan langkah-langkah yang perlu dilakukan auditor untuk memenuhi semua tujuan audit terkait dengan saldo piutang. Dalam video ini, saya akan melanjutkan pembahasan secara khusus terkait dengan salah satu prosedur yang paling penting untuk pengujian saldo piutang, yaitu konfirmasi piutang. Dalam bab sebelumnya, Anda tentu ingat bahwa konfirmasi adalah salah satu dari 8 jenis bukti audit. Nah, tujuan utama konfirmasi piutang adalah untuk memenuhi tujuan keberadaan, akurasi, dan pisah batas. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, mengenai langkah yang perlu dilakukan auditor untuk menguji keberadaan, ya, ketepatan, dan pisah batas. Dan itu adalah konfirmasi piutang. Konfirmasi adalah tanggapan tertulis secara langsung dari pihak ketiga dalam bentuk kertas atau elektronik, tapi juga mencakup informasi yang dapat diperoleh auditor melalui akses langsung yang disediakan oleh pihak ketiga untuk informasi yang dipegang oleh pihak ketiga seperti akses langsung terhadap sistem manajemen vendor atau pemasok. Ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa konfirmasi itu dianggap sebagai bukti yang paling andal karena diterima langsung dari pihak ketiga, pihak independen. Nah, kita sebelumnya sudah belajar mengenai kualitas bukti. Dan salah satunya ketika bukti itu diperoleh dari pihak ketiga independen itu jauh lebih andal daripada yang diterima langsung dari klien. Meskipun tanggapan lisan memberikan bukti audit, tetapi itu tidak dianggap sebagai konfirmasi. Maka konfirmasi harus dibatasi hanya pada bentuk pernyataan yang diwujudkan dalam bentuk surat ya, baik itu ditulis atau di print ya, atau dalam bentuk elektronik. Jadi tanggapan lisan sepanjang tidak ada dokumentasi tertulis itu tidak dianggap sebagai konfirmasi. Nah, kalau kita lihat jenisnya, ya, konfirmasi itu ada dua, konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Dan konfirmasi positif itu sendiri, diantaranya ini variasinya bisa dalam bentuk konfirmasi dalam formulir kosong atau blank confirmation form maupun invoice confirmation. Nah, coba kita jelaskan satu-satu. Ini terkait dengan konfirmasi positifnya. Konfirmasi positif adalah komunikasi yang ditujukan kepada debitur yang meminta penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang tercantum pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. Jadi tinggal menjawab ya. Jadi ini diwujudkan dalam bentuk surat kepada debitur, jumlah piutang Anda sekian. Nanti jawabannya benar atau salah. Itu konfirmasi positif. Pada ini seperti itu. Nah, variasinya ada dua tadi, seperti di bagian sebelumnya. Pertama adalah bisa berbentuk juga dalam formulir konfirmasi kosong. Ini adalah jenis konfirmasi positif yang tidak menyebutkan jumlah pada konfirmasi, tetapi meminta penerima untuk mengisi saldo atau memberikan informasi lain. Jadi ini konfirmasinya berupa jawaban berapa. Jadi debitur tidak berikan jumlah piutangnya, tetapi diminta untuk menuliskan sendiri berapa jumlah piutangnya. Nah, karena formulir kosong mengharuskan penerima untuk menentukan informasi yang diminta, formulir ini dianggap lebih andal daripada konfirmasi yang menyertakan informasi saldo. Formulir kosong jarang digunakan, tapi ya, jarang digunakan dalam praktek karena seringkali menghasilkan tingkat respon yang lebih rendah. Ini faktanya. Jadi meskipun andal, tetapi ini lebih jarang digunakan.
daripada konfirmasi positif yang berbentuk standar tadi dengan mencantumkan jumlahnya. Kemudian variasi kedua, konfirmasi faktur atau invoice confirmation. Itu adalah jenis konfirmasi positif di mana setiap faktur dikonfirmasi, bukan seluruh saldo piutang. Jadi bedanya menyertakan jumlah piutang menurut fakturnya. Nah, banyak pelanggan menggunakan sistem voucher ya atau faktur ini yang memungkinkan mereka untuk mengkonfirmasi faktur individu tetapi tidak untuk saldonya. Akibatnya, penggunaan konfirmasi faktur dapat meningkatkan tingkat respon konfirmasi. Ya wajar, karena tinggal mengingat saja, faktur ini sekian, faktur itu sekian. Itu jauh lebih mudah daripada memastikan totalnya. Kalau total, mereka harus memastikan dulu total fakturnya berapa. Maka ini lebih simpel. Namun konfirmasi faktur ini juga menghasilkan perbedaan waktu yang lebih sedikit. Itu lebih cepat tadi. Artinya karena lebih gampang maka responnya lebih cepat dari jenis yang lainnya. Dan item rekonsiliasi lainnya daripada konfirmasi saldo tadi seperti saya jelaskan. Namun ini kelemahannya. Konfirmasi faktur memiliki kelemahan yang tidak secara langsung mengkonfirmasi saldo akhir. Ya karena tujuannya untuk memastikan per faktur, maka jumlah total piutangnya tidak bisa dikonfirmasi. Itu kelemahannya. Nah, ini bentuk konfirmasi positif. Contohnya seperti ini. Dan ini dalam bentuk surat lah ya. Ini surat dari klien kepada debiturnya. Dan ini bentuk konfirmasi positif standarnya, karena di sini menyebutkan jumlahnya. Di bawah itu ada dinyatakan itu 210.389. Nah, jika benar, maka debitur diminta untuk menjelaskan atau memberikan tanggapan di bagian yang bergaris. Ini contoh konfirmasi seperti ini. Nah, selanjutnya, negative confirmation atau konfirmasi negatif. Itu ditujukan kepada debitur, tetapi meminta tanggapan hanya jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang disebutkan. Nah, coba kita baca. Ya, ini contoh statement untuk negative confirmation. Please examine this statement carefully. If it does not agree with your records, please report any exception directly to our auditor. Artinya apa? Ya. Debitur nanti hanya akan merespon ketika ada atau menemukan jumlah yang tidak sesuai. Jadi hanya ketika tidak cocok, maka dia harus mengembalikan suratnya atau membalas surat ini. Artinya apa? Kalau tidak mengembalikan berarti setuju. Jadi kurang lebih begitu. Ini bentuk konfirmasi negatif. Nah, terkait konfirmasi, ini yang perlu diperhatikan adalah soal timingnya. Kapan konfirmasi itu perlu dilakukan. Jadi bukti yang paling andal dari konfirmasi diperoleh ketika konfirmasi tersebut dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Hal ini memungkinkan auditor untuk segera secara langsung menguji saldo piutang usaha pada laporan keuangan tanpa membuat simpulan tentang transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan tanggal neraca. Itu alasannya. Namun, ya, sebagai cara untuk menyelesaikan audit secara tepat waktu, seringkali perlu juga untuk mengkonfirmasi akun pada tanggal interim ketika audit dilakukan di pertengahan, ya, tidak di akhir tahun. Hal ini dibolehkan jika memang pengendalian internal klien itu memadai dan dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penjualan, penerimaan kas, dan kredit lainnya dicatat dengan benar antara
tanggal konfirmasi dan akhir periode konfirmasi. Lalu auditor kemungkinan akan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam membuat keputusan termasuk materialitas piutang dan exposure auditor terhadap tuntutan hukum karena kemungkinan kebangkrutan klien dan risiko yang serupa. Ini pertimbangan-pertimbangan yang perlu dimasukkan ketika auditor ingin memutuskan kapan konfirmasi itu mau dilakukan. Nah, terkait dengan konfirmasi, ini adalah pemilihan siapa yang mau dikonfirmasi. Maka di sini melibatkan keputusan sampling. Nah, di sini berkaitan dengan dua hal. Sampel size-nya berapa, itu artinya berapa yang mau dikirim. Kemudian yang kedua terkait dengan selection of the item for testing. Siapa saja yang mau dikirimi konfirmasi. Nah, masing-masing ini punya landasan. Berkaitan dengan sampel size-nya, itu auditor mempertimbangkan performance metric-nya berapa, inherent risk-nya berapa, kemudian control risk berapa, kemudian achieve detection risk-nya berapa, dan jenis konfirmasinya apa. Ini terkait ini mungkin saya tidak menjelaskan lebih detail ya, karena akan dibahas tersendiri di bab lain. Kemudian terkait dengan pemilihan item ya untuk konfirmasi, itu bisa dilakukan dengan cara stratifikasi dan random. Ini pun mungkin saya tidak menjelaskan bahwa caranya stratifikasi Wiana dan random seperti apa, karena juga akan dibahas di bab tersendiri. Ini saya hanya menjelaskan bahwa keputusan sampel itu penting dipertimbangkan ya, ketika konfirmasi itu akan dilakukan. Kenapa harus sampling? Karena jumlah item yang dikonfirmasi biasanya sangat banyak, atau jumlah transaksi piutang itu sangat banyak. Nggak mungkin kita menguji satu persatu. Maka sampling perlu dipertimbangkan. Nah, hal selanjutnya yang perlu diperhatikan auditor untuk melakukan konfirmasi adalah soal verifikasi alamat dan pengendalian konfirmasi itu sendiri. Auditor harus melakukan prosedur untuk memverifikasi alamat atau alamat email yang digunakan untuk konfirmasi. Misalnya, auditor harus mempertimbangkan untuk melakukan prosedur tambahan ketika alamatnya adalah kotak pos, atau ketika alamat email tidak sesuai dengan alamat situs web pelanggan. Jadi memastikan ya. Karena kenapa ini perlu dilakukan? Karena sebenarnya mengirim konfirmasi itu kan bukan auditor, tetapi klien atas perintah auditor. Nah, kita harus memastikan bahwa alamatnya memang ada. Dan sampai memang di sana mungkin ada alamat yang fiktif misalnya. Kalau kita tidak ngecek itu, ya bisa jadi hasilnya akan mempengaruhi hasil penilaian auditor terhadap misalnya keberadaan atau ketepatan jumlah akun piutang. Ya. Jadi auditor memastikan bahwa alamatnya memang ada dan kliennya memang ada dan alamatnya tepat. Nah, untuk konfirmasi yang dikirim melalui pos, auditor harus mempertahankan kendali atas konfirmasi tersebut ya, sampai konfirmasi tersebut dikembalikan dari pelanggan. Di sini, klien dapat membantu menyiapkan konfirmasi, tetapi auditorlah yang harus bertanggung jawab untuk mengirimkan konfirmasi keluar kantor klien. Jadi klien yang menyiapkan surat-suratnya, auditor yang ngirim, lebih begitu. Alamat pengirim harus disertakan pada semua amplop untuk memastikan bahwa surat yang tidak terkirim diterima oleh kantor akuntan publik. Demikian juga amplop pengembalian dengan alamat sendiri yang menyertai konfirmasi harus ditujukan untuk pengiriman ke kantor akuntan publik. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa tanggapan akan diterima secara langsung oleh auditor. Jadi yang membuat
menyiapkan konfirmasi adalah klien, yang mengirim auditor, kemudian pengembalian ke alamat kantor akuntan publik. Ini adalah cara untuk mengendalikan konfirmasi. Nah, auditor juga perlu menangani ya tindak lanjut atas non-responses. Artinya untuk konfirmasi-konfirmasi yang tidak kembali. Ini seperti apa harusnya? Di sini dinyatakan bahwa auditor perlu menindaklanjuti dengan prosedur alternatif. Tujuan prosedur alternatif adalah untuk memastikan atau menentukan dengan cara lain selain konfirmasi, apakah akun yang belum dikonfirmasi ada dan telah dinyatakan dengan benar pada tanggal konfirmasi. Untuk konfirmasi positif yang tidak dikembalikan, auditor dapat memeriksa dokumen berikutnya untuk memverifikasi keberadaan dan keakuratan transaksi penjualan individual yang membentuk saldo akhir piutang usaha. Misalnya dengan dan beberapa langkah. Yang pertama misalnya melihat penerimaan kas berikutnya. Jadi untuk konfirmasi piutang yang tidak kembali, auditor harus ngecek tahun berikutnya apakah ada penerimaan kas terkait dengan klien itu, dengan debitur itu, dengan orang yang punya utang pada perusahaan klien. Jika ada, itu berarti memang piutangnya ada. Dan kalau dibayarkan sejumlah dengan piutangnya, itu berarti jumlah piutang yang dinyatakan juga tepat. Contohnya. Kedua, dilihat dengan melihat duplikat faktur penjualan. Ya, dicek, ada tidak. Lalu juga dilihat juga dokumen pengirimannya seperti apa. Lalu ada tidak korespondensi dengan klien. Nah, bukti-bukti ini setidaknya bisa menjadi alternatif ketika auditor tidak menerima tanggapan atau atas konfirmasi yang dikirimkan kepada klien tertentu. Jadi kira-kira demikian. Jadi auditor tidak berdiam diri ya ketika ada tanggapan yang tidak kembali. Auditor melakukan prosedur alternatif ya, seperti yang jelaskan tadi. Nah, ketika ada perbedaan, maka di sini auditor melakukan analisis ya. Auditor harus menemukan alasan jika ada perbedaan antara saldo piutang dan hasil konfirmasi yang dilaporkan. Jadi sebagai contoh, konfirmasinya itu dicantumkan angka 100. Ternyata respon pelanggan, bukan 100, 90 misalnya. Nah, di sini auditor harus menemukan alasannya. Kenapa itu beda? Dalam banyak kasus perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan waktu antara catatan klien dan pelanggan. Bisa jadi begitu ya. Penting untuk membedakan antara perbedaan waktu dan pengecualian yang mewakili salah satu saldo piutang usaha. Kalau beda waktu ya itu bisa dijelaskan. Dan ini tidak seperti pengecualian ya, seperti yang jelaskan sebelumnya. Ada piutang-piutang tertentu yang oleh klien tidak dicatat. Nah ini bisa berkaitan dengan salah saji. Jadi perbedaan itu bisa terjadi. Ya. Itu meliputi misalnya piutangnya sebenarnya sudah dibayar, tapi di klien belum catat misalnya. Kemudian barang tidak terima ternyata. Ada penjualan, tetapi barangnya dikembalikan. Tidak terima, belum terima. Ya. Yang ketiga barang telah dikembalikan. Yang terakhir ada kesalahan kritikal dan ketidaksepakatan. Salah tulis misalnya. Atau ada dispute di situ. Sehingga akhirnya punya dampak pada perbedaan. Jadi ini langkah yang perlu dilakukan ketika auditor menemukan perbedaannya jumlah yang dikonfirmasi dengan hasilnya yang diterima. Nah, langkahnya dengan melakukan beberapa hal yang baru saya jelaskan. Nah, terkait dengan simpulan konfirmasi.
Ketika semua perbedaan telah diselesaikan, auditor harus mengevaluasi kembali pengendalian internalnya. Jadi setiap klien harus dianalisis untuk menentukan apakah itu konsisten atau tidak konsisten dengan tingkat risiko yang dinilai semula. Ini kembali berkaitan dengan apa? Dengan nanti seberapa banyak ya detection risk yang bisa diterima. Dan itu kaitan dengan bukti. Jika sebagian besar salah satu terjadi tidak konsisten dengan penilaian risiko pengendalian, maka perlu untuk merevisi penilaian dan mempertimbangkan pengaruh review tersebut pada audit. Auditor perusahaan publik juga harus mempertimbangkan implikasi audit, pengendalian internal, dan laporan keuangan. Perlu juga dilakukan generalisasi dari sampel ke seluruh populasi. Ini bagian akhir dari untuk memastikan salah satunya material enggak. Maka ketika jumlahnya sudah ditemukan, misalnya ada perbedaan, karena tadi kita ngambilnya dari sampel, maka auditor harus memastikan untuk tingkat populasi berapa. Saya pernah menjelaskan bahwa caranya adalah dengan ekstrapolasi. Kemudian auditor juga harus selalu mengevaluasi sifat kualitatif salah saji yang ditemukan dalam sampel, terlepas dari jumlah dolar dari estimasi salah saji populasi itu. Jadi bila estimasi salah saji kurang dari materialitas kinerja untuk piutang atau performability untuk piutang, salah saji yang ditemukan dalam sampel dapat menjadi gejala dari masalah yang lebih serius. Ini maksudnya. Nah, terakhir keputusan akhir tentang piutang dan penjualan adalah berkaitan dengan apakah bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh melalui pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi, prosedur analisis substantif, prosedur pisah batas, konfirmasi, dan pengujian substantif lainnya untuk menarikan kesimpulan atas kebenaran saldo yang dinyatakan. Jadi itu yang perlu dilakukan auditor untuk menarik simpulan informasinya. Karena pada akhirnya auditor harus menyatakan bahwa kalaupun ada perbedaan, ini material atau tidak. Maka pertimbangan-pertimbangan yang baru saya sebutkan itu harus dimasukkan dalam keputusan akhir auditor.